Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqur rabbi zidna ilma wa razuqna fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya yang berusaha untuk istiqomah mengikuti jejak langkahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita sama-sama mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Ahamiyatus Shalah, di mana kita masuk pada halaman 90 ya. Nomor 3, pendapat ulama Hanafiyah yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi fi ulumihi fid dunya wal akhirah. Qaulu Burhanuddin Al-Marghiyani, wa yaqulu Burhanuddin Ali bin Abu Bakar Al-Marqinani al-jama'atu sunnatun muakkadatun. Adapun salat berjamaah sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah muakkadah. Qaulu Abi Fadil Abdullah Al-Mawsuli wa yaqulu Abul Fadil Abdullah Al-Musuli al-jama'atu sunnatun muakkadatun wa qala alaihi salam laqad hamantu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad hamamtu, aku sungguh memperhatikan, dalam riwayat hadis. Wa hadza amaratut ta'kidi, dan ini merupakan perkara yang dikuatkan. Wa qad wadaba 'alaiha sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wadhaba itu melestarikan, mendawamkan lah, kira-kira begitu. Fala yas'u tarkuha, dan tidak memberikan keleluasaan illa liudrin, kecuali kepada mereka yang uzur. Walau tarakaha ahlul misri yu'marun fa inna qabbalu
wa illa yataqatalu 'alaiha yuqatiluna 'alaiha li'annaha min sya'airil Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan kemudian keleluasaan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Alasannya adalah min sya'airil Islam, bahwa itu adalah merupakan syiar-syiar Islam. Ra'yul Imam Abi Muhammad Al-Munajji. Yadharu ra'yul Imam Abi Muhammad Ali bin Zakaria Al-Munajji fi hukmi salatil jama'ati min inwanil bab alladhi dzakarahu fi kitabihi. Ini pendapatnya Imam Abi Muhammad Al-Munajji dalam bab pembahasan bab salatil jama'ati, bab salat berjamaah sunnatun muakkadatun. Wa dzakara aulan fi hadzal bab hadisan li isbati sannaituha summa dzakara hadisan akhar li isbati annaha sunnatun muakkadatun. Bahwasanya ya pembahasan atau bab berkaitan dengan sholat berjamaah menurut Imam Abi Muhammad Al-Munajji ya bahwasanya itu sunnatun muakkadah. Kemudian yang keenam, qaulu Abi Barakati An-Nasafi. Wa yaqulu Abul Barakati An-Nasafi al-jama'atu sunnatun muakkadah. Nama lengkapnya itu ada di catatan kaki ya. Itu ada footnote di sini. Itu nama atau biografi lengkapnya lah kira-kira. Kemudian qaulu Fakhruddin Az-Zailai wa yaqulu Fakhruddin Utsman bin Ali Az-Zailai fi syarh al-kalam an-nasafi. Wah ini tradisi para ulama itu luar biasa, mengarang kitab, mengarang matan, kemudian disyarah lagi. Nah, Imam Fakhruddin Az-Zailai ini merupakan pensyarah dari kitab Imam An-Nasafi yang tadi itu. Ayu qawiyatin tashbahul wujubi fil quwwati hatta istadalla bimulazamatiha ala wujudil iman. Wa qala katsirun minal masyayikhi innaha fariidatun. Nah, ini sebagian para ulama Hanafiyah mengatakan bahwa ini adalah fariidah, wajib. Summa minhum man yaqul, kemudian di antara mereka berkata fa innaha fardu kifayatin, bahwasannya itu fardu kifayah. Wa minhum may yaqul innaha fardu ainin, dan sebagian mereka mengatakan innaha fardu ainin, salat berjamaah adalah fardu ain. Wa fil Mufid, di dalam kitab Al-Mufid disebutkan al-jama'atu wajibatun, bahwasanya salat berjamaah wajib. Pak Ustaz, kenapa kok ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang di sini malah mengatakan kifayah ya. Ini mana yang benar sebetulnya ya? Nah, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khazanah keilmuan Islam itu ya,
para ulama itu sangat memaklumi perbedaan dalam suatu hukum. Kenapa begitu? Karena dalam memahami dalil pasti akan berbeda-beda. Ya. Misalnya begini. Dalam mazhab Syafi'i, waktu subuh harus ngapain? Kunut, sunnahnya itu kunut. Tapi ada suatu hari di mana ketika Imam Syafi'i berkunjung ke tempatnya Imam Malik. Nah, murid-muridnya Imam Syafi'i mengatakan, wah, pendapat kita akan unggul nih. Kenapa? Karena Imam Syafi'i ditunjuk jadi imam. Pengikutnya madhab Syafi'i waktu itu mengatakan pendapat kita akan kuat ini di sini. Ya. Kenapa? Bisa jadi ketika Imam Syafi'i ditunjuk sebagai imam pasti akan kunut. Tapi ternyata Imam Syafi'i ketika datang ke tempatnya Imam Malik dan ditunjuk menjadi imam subuh kunut ya? Enggak. Nah, perbedaan-perbedaan semacam ini tidak perlu kemudian kita persoalkan secara mendalam. Ya, karena apa? Karena ikhtilaful ulama itu rahmatun. Perbedaan para ulama itu adalah rahmat. Kenapa? Yaitu khazanah keilmuannya sangat luar biasa begitu kan, dengan berbagai landasan syar'i yang sangat luar biasa mereka, dengan pengkajian yang begitu mendalam sehingga menyimpulkan hukum yang berbeda-beda. Nah, yang tidak boleh itu apa? Yang tidak boleh itu talfik. Apa itu talfik? Kelas 11, 12 masih ingat ini? Talfik. Talfik itu mengambil pendapat yang seenaknya kita. Ya. Udah kayaknya pendapat ini enak. Yang enak-enaknya diambil itu semua. Nah, itu yang tidak boleh. Adapun antum memilih misalnya satu pendapat itu silakan. Ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kenapa banyak perbedaan? Bahkan di antara pengikutnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu kadang para ulamanya sendiri berbeda dengan suatu hal. Ya. Ulama Syafi'iyah yang satu terkadang berbeda dengan yang lainnya. Imam Ar-Rafi'i dengan Imam Nawawi itu berbeda dalam suatu hal, dan itu wajar dalam menyimpulkan suatu hukum. Kenapa? Karena mereka mempunyai otoritas terhadap suatu keilmuan tersebut. Nah, kita sebagai yang bukan mujtahid mutlak, maka ya kita ikuti para ulama gitu. Tapi Pak Ustadz, ada yang bilang begini, kita gak usah ikut ulama, kita langsung kembali kepada apa ini? Kepada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaannya, bagaimana cara kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak melalui tafsirnya, penjelasannya para ulama? Kan kita mau menyimpulkan hukum, kita yang tidak punya kapasitas dan tidak punya otoritas terhadap ijtihad, kemudian kita ingin menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah, kan bisa. Ya, makanya kita mesti ada perangkat untuk menyimpulkan hukum itu. Satu, punya kriteria minimal paham bahasa Arabnya, kemudian paham usul fikih dan lain sebagainya. Jadi tidak serta-merta kita bisa menyimpulkan hukum langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Begitu. Kenapa? Ya, ini semuanya ini Al-Quran ini kan hasil daripada kajian para ulama. Ya, khotnya, kemudian Al-Quran dikasih titik dan lain sebagainya, itu kan hasil daripada ulama. Nah, kemudian kita nggak mau ikut ulama, kita ikutnya langsung Al-Quran dan Sunnah. Aduh, repot. Ya. Paling tidak kita memiliki, kalaupun kita mau menyimpulkan hukum, paling tidak kita
bisa memahami kaidah-kaidah yang sudah dirumuskan oleh siapa? Oleh para ulama. Makanya ada kaidah usul, ada kaidah fikih. Nah, itu perangkat itu minimal yang harus kita pahami jika kita ingin menyimpulkan suatu hukum baik dari Al-Quran ataupun hadis. Biar apa? Tidak termasuk orang-orang yang manfassara biraihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan atau menyimpulkan hukum dari Al-Quran ya tanpa manfassara Al-Quran biraihi dengan otaknya gitu kan, dengan akalnya sendiri tanpa ada perangkat ilmunya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ya sudah disiapkan, dibookingkan tempatnya di mana ini? Di neraka. Ya. Nah, para ulama berbeda pendapat itu mereka wajar. Kenapa? Karena mereka punya otoritas, punya kapasitas keilmuan yang begitu luar biasa. Kan kira-kira seperti itu ya. Biar tidak muncul pertanyaan, ini para ulama gimana sih? Ini beda-beda. Biar tidak muncul seperti itu. Sampai mana tadi? Innaha faridatun ya. Fardu ainin. Qaulu masyayikhil Hanafiyah kama naqalha Badruddin Al-Aini. Dzakara 'ala lamah Badruddin Al-Aini aqwal al-masyayikhil Hanafiyah biqawlihi wa fi syarhil Hidayah. Ammatul masyayikhina annaha wajibatun. Ya. Pendapat masyayikhina, guru-guru kami, annahu wajibatun, bahwasanya itu wajib. Wa qad sammaha ba'du ashabina sunnatun muakkadun. Ya, dan sebagian golongan kami juga mengatakan sunnatun muakkadatun. Baik, kita langsung kesimpulannya saja ya. Kesimpulan hukumnya halaman 94. Halaman 94. Sanya al-istifadah min aqwalil ulama al-Hanafiyah. Ini kesimpulan hukum ya. Kesimpulan dari kesimpulan hukum dari pendapat-pendapat yang tadi. Biar tidak terlalu lama. Nastafidu min aqwalil ulama al-Hanafiyati al-madhkura addatal umurin. Istifadah atau faidah dari ucapan-ucapan para ulama Hanafiyah al-madhkurah yang disebutkan, addata umurin, menyimpulkan beberapa perkara, minha ma yali, dari perkara tadi ma yali berikut inilah. Satu, qala ammatul masyayikhil Hanafiyah inna salatal jama'ati wajibatun. Kesimpulan pertama dari penjelasan yang lalu adalah inna sholatal jamaah wajiban. Yang kedua, wasdilalu haula'il masyayikh ala wujubiha bil kitabi wa sunnati wa turasul ummah wa tawarasul ummah. Mereka itu berdalil atas wajibnya sholat ya, atau wajibnya berjamaah bil kitabi wa sunnati, yaitu dari Al-Quran dan Sunnah. Dasarnya bahwa warka'u ma'ar raki'in, kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tawarasul ummah, dan kemudian para ulama, para pemimpin, para imam mazhab juga mewariskan atau memberikan contoh semacam itu. Kama dzakara anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana mereka menyebutkan bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wadha'a 'alaiha, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa melestarikan atau mendakwahkan sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga, dzakara ba'du ulama al-Hanafiyah anna sholatal jama'ati sunnatun muakkadatun. Sebagian ulama Hanafiyah menyebutkan bahwasanya sholat berjamaah itu sunnatun muakkadatun. Wal khilafu baina hadzal ra'il qa'il wujubi sholatil jama'ati lafziyun li'annahum fassaru sunnata bima yufassaru bihi al-wajib. Dan pendapat ini ya,
yang mengatakan bahwa wajibnya sholat berjamaah itu secara lafaz. Faqalu, dan mereka mengatakan al-jama'atu sunnatun, bahwasanya salat berjamaah itu sunnah. La yurakhasu li ahadin ta'akhkhara anha illa bi'udhrin, tidak ada keringanan bagi seseorang ya untuk meninggalkan salat berjamaah illa bi'udhrin, kecuali ada udzur. Dalam apa? Dalam safar misalnya, ya, atau sedang sakit misalnya, kan tidak memungkinkan ya. Wa hadha huwa tafsirul wajib. Nah, ini yang dimaksud dengan wajib. Dari pendapat yang mengatakan wajib, bahwa itu adalah bukan wajib mutlak ya. Ada yang mengatakan wajib itu maksudnya la yurakhasu li ahadin ta'akhkhara anha illa bi'udhrin. Nah, ini yang dimaksud dengan tafsiran wajib sebagian indal ammati, sebagian para ulama yang mengatakan wajib, bukan wajib mutlak seperti wa aqimus shalah wa atuz zakat. Ya, kalau itu wajibnya wajib mutlak itu. Kemudian yang keempat, man sama sunnatun la yaqsudu biha annaha minal a'mal allati la yasamu tarikuha bal yaqsudu bi annaha wujubiha sabata bis sunnati. Ya. Nah, yang keempat ini sama sunnatun, mengatakan bahwa dihukumi sunnah tidak bermaksud minal a'mal allati la yasamu tarikuha, bahwasanya ketika tidak melakukannya la yasamu tarikuha, tidak berdosa ketika meninggalkannya, bal yaqsudu bi anna wujubi sabitun bis sunnah. Tapi yang dimaksud adalah wajib untuk senantiasa menegakkan sunnah. Yang kelima, inna salatal jama'ati, salatal jama'ati yaitu mu'idofah min sya'airil Islam. Nah, ini khabar innanya, yaitu min sya'airil Islam, merupakan syiar-syiar Islam. Kemudian la yurakhasu li ahadin fi tarkiha bi ghairi udhrin, tidak ada keringanan bagi seseorang untuk meninggalkannya, nya salat berjamaah di situ maksudnya bi ghairi udhrin, tanpa ada uzur. La taqbalu syahadatu tarikuha, ya, tidak diterima kesaksian orang yang meninggalkan sholat berjamaah. Ini saking ketatnya. La yajuzu tarku sholatil jama'ati bihujjatil ishtighali fi talibil ilmi hatta walau kana al-inshighal fi taqraril fiqhi. Nah, ini nggak boleh kalau dalam mazhab Hanafi, ketika memang waktu sholat ya, masuk waktu sholat masuk, kemudian masih belajar ya, bahkan di situ walau kana insyighalin fi tikraril fiqhi, walaupun kesibukannya mempelajari ilmu fikih sekalipun, tetap tidak boleh ditinggalkan sholat berjamaah. Adapun pendapat yang lain, boleh diundur sholat berjamaah ketika memang dalam belajar, itu ya. Ketika azan berhenti dulu, lanjut belajar ya. Kemudian setelah itu disepakati kita sholat berjamaah setelah pelajaran selesai. Nah, itu dalam pendapat yang lain dibolehkan. Tapi khusus pendapat Hanafiyah di sini tidak boleh. Ya. La yajuzu tarkus sholat jamaah. Kemudian yang ke-10, yasimu jiran bisukuti antarikiha, berdosa siapa nih? Tetangga. Jiran bisa diartikan ya teman yang dekat kayak gitu ya. Bisukuti antarikiha,
yang diam, membiarkan gitu, yang membiarkan orang meninggalkan sholat berjamaah. Paling tidak kita ingatkan sholat berjamaah ya, setelah itu lepas kewajiban. Idza asarra ahlul Misri ala tarkiha fa innahum yuqataluna 'alaiha. Ini apa ini? Maksud gak paham ini maksudnya. Yang ke-12, man ta'akhkhara fi dhahabi ila al-masjid ba'da al-adhan muntaziran iqamati sholati fa huwa masi'un. Siapa yang pergi ke masjid, mengakhirkan pergi ke masjid ba'dal adzan, setelah adzan, muntaziran iqamatis shalah, dan dia dalam keadaan menunggu untuk menegakkan salat, fa huwa masiun. Apa ya masiun ya? Astagfirullahaladzim. Saya tahu masiun maksudnya apa nih? Hal ba'dak hada, apakah setelah ini kullahu yabqi li ahadin udrin fi maqada'ati nafsihi li tarkil jama'ati bi hujjatin ana minal ahnaf wa salatul jama'ati indana sunnatun. Bahwa kesimpulannya adalah menurut kami ya, kami di sini ya pendapat Hanafiyah, dari kesimpulan-kesimpulan yang ada bahwasannya salatul jama'ati sunnatun muakkadah ya, bahwasannya itu merupakan sunnah muakkadah. Ya, ini kesimpulan-kesimpulan hukum yang bisa kita dapatkan ya dari qaulnya para ulama Hanafiyah. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.